balik lagi bersama Senior Bersuara. Berbagi, bercerita, dan menginspirasi. Balik lagi sama aku Sasa, dan pastinya kali ini aku nggak sendiri. Aku kedatangan bintang tamu yang super eksklusif sekali, ada Kak Zura. Halo semuanya, kenalin aku Zura. Oke, gimana nih kabarnya Kak Zura? Alhamdulillah baik ya kak, cuman agak pusing dikit nih. Gimana konsepnya nih Kak? Baik tapi agak pusing. Oke, gimana Kak rasanya duduk di Siniar Bersuara nih? Tentunya aku sangat senang sekali dan excited karena ini juga pengalaman pertama aku nih untuk diundang di Sinear Bersuara. Oke, kakak ini kelas 12 ya? Iya betul banget, aku kelas 12 di SMK Krian 2 Sidoarjo. Jurusannya apa Kak? Manajemen Perkantoran Layanan dan Bisnis kak. Oke, ini kan kakak jalan 2 minggu jadi agit ya, paling senior nih, boleh nih sharing-sharing lah. Oke, jadi feel-nya tuh pertama kayak seneng nih, wah agit gitu. Tapi ada pressure-nya juga Kak, karena tekanannya beda juga dari kelas 11 ke kelas 12 tuh sangat beda. Mulai dari penyusunan nilai, tugas-tugasnya, lalu persiapan untuk ujian juga nih Kak, TKA. Jadi super banyak ya kak ya, karena kan nggak ujian doang ya, pasti ada UKK, apalagi nih SMK nih banyak ya susunan ujian-ujiannya, tapi kakak nih masih bisa survive loh, keren banget. Iya betul banget, aku berusaha untuk memanajemen waktuku sendiri gitu Kak. Tapi kakak pernah nggak sih di titik kayak kakak tuh stuck, nggak bisa ngapa-ngapain, banyak deadline gitu. Kan apalagi SMK ya, sekali lagi SMK nih banyak gitu. Apalagi setelah SMK nih pasti ditanyakan dengan pertanyaan, lulus nih mau kemana? Kerja kah? Kuliah kah? Buka bisnis kah? Oke, jadi mungkin yang relate ini nggak cuman aku aja atau Kak Sasa, mungkin kalian juga relate nih untuk kelas 12 karena udah harus nyusun TKA, materi-materinya, terus harus mikirin juga atau menata setelah lulus nih mau kemana gitu. Jadi emang pikirannya anak angkatan 2026 ini agak berat gitu. Sampai dimana di titik aku sadar nih kalau capekku tuh kayaknya udah nggak biasa lagi deh. Udah dimasuk fase burnout gitu. Bener banget burnout ya. Itu sebenarnya burnout nih capeknya capek ini nggak sih? Nggak capek fisik aja nggak sih? Iya, betul banget Kak. Dia capek mental juga, emosional juga gitu. Iya, tapi sekali lagi nih burnout ini bawa temen nggak sih kak? Betul banget nih Kak. Jadi burnout ini nggak cuman sendirian aja nih datangnya. Pasti dia bawa dua teman, yaitu insecure sama overthinking gitu. Jadi mungkin Kak Sasa atau aku bahkan teman-teman yang lagi nonton mungkin pernah nih buka Instagram niatnya mau refreshing ya, lihat-lihat postingan gitu. Ternyata malah ngelihat postingan teman-teman yang udah juara sana sini, kegiatannya banyak. Akhirnya kayak aku nih ngapain ya selama ini? Jadi kayak merasa kecil gitu Kak. Padahal kita juga udah berkembang dan berproses. Cuman belum diungkapkan aja lewat media sosial gitu. Iya, relate banget sih buat teman-teman mungkin juga pada relate ya. Karena sekali lagi burnout ini bawa temennya insecure dan overthinking. Tapi setelah kita lihat-lihat lagi nih Kak, sebenarnya burnout ini hal yang negatif loh. Burnout ini adalah salah satu hal yang bikin kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Karena dia bikin kita merasa rendah. Nah, niatnya kita buka Instagram buat healing. Malah kita lihat hal yang bikin kita merasa makin rendah. Tapi kakak sendiri gimana sih caranya biar kita bisa keluar dari zona burnout itu? Biar kita juga nggak terus-terusan ya, karena itu juga hal yang nggak baik. Oke, jadi di sini aku punya 3 tips nih, Kakak Sasa dan teman-teman boleh nih disimak ya. Jadi pertama itu mindset, Kak. Jadi dulu tuh aku sering denger banget guru atau teman-teman aku bilang lebih banyak lebih baik, lebih cepat lebih baik, push your limit. Sebenarnya itu kata-kata yang baik dan memotivasi kita sendiri. Cuman kadang yang namanya manusia tuh nggak pernah puas. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat. Padahal istirahat itu juga nggak apa-apa loh, nggak merugikan juga. Karena istirahat juga sebagai sebagian dari proses kita bertumbuh. Terus yang kedua ada
Skala prioritas. Jadi skala prioritas ini kenapa sih penting untuk mencegah burnout? Kadang-kadang kita itu sering ngerasa bahwa semua masalah bisa kita kerjakan dalam satu waktu. Padahal itu nggak boleh Kak, dan nggak baik juga untuk time management kita. Jadi skala prioritas ini dibagi jadi 4 nih teman-teman. Yang pertama urgent and important, yang kedua urgent but not important, yang ketiga important but not urgent, yang keempat not urgent and not important. Jadi teman-teman boleh nih dipelajari dulu skala prioritasnya. Oke, selanjutnya nih Kak Sasa, ada tips yang paling aku suka nih dari penyelesaian burnout ini, yaitu hobi nih Kak. Jadi atau kita buat rest day. Jadi di hari itu kita benar-benar ngelakuin untuk diri kita sendiri hal yang paling kita suka. Contohnya kalau aku nonton film, terus olahraga dan journaling. Nah itu bisa nurunin stres kita dan recharge nih energi kita. Dan buat temen-temen juga jangan terlalu mengejar ya teman-teman. Gak apa-apa kok mengejar, tapi jangan sampai kewalahan gitu. Oke, jadi tadi disampaikan sama Kak Zura bahwa nggak apa-apa kok berhenti sebentar itu. Lagian juga berhenti sehari juga nggak bakal tertinggal ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa lebih sayang diri sendiri kalau emang kita tahu kapasitas diri kita ini udah stop, mentok, jedok, nggak bisa jalan. Boleh banget buat rest dan melakukan hal yang kita suka. Betul banget Kak Sasa. Oke, mungkin boleh kasih tips nih Kak, atau pesan buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin aja ada yang lagi burnout atau lagi mengejar mimpi. Oke, jadi teman-teman nggak apa-apa kok hari ini atau kemarin rasanya capek banget atau berat gitu. Nggak apa-apa untuk istirahat atau berhenti sebentar. Toh juga cuaca nggak selalu cerah kan. Nah nggak apa-apa kalian, tapi ingat ya kalian harus tetap berkembang dan berproses walaupun waktunya lama dan nggak harus dilihat oleh orang lain gitu. Oke, makasih juga buat Kak Zura yang udah nyempetin datang di Bersuara ini. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan ilmu dan mendapatkan hal yang dapat disampaikan oleh Kak Zura. Oke, Kak Sasa, sebelumnya aku mau berterima kasih lagi nih udah diundang atau udah diberi kesempatan untuk berbicara di acara Bersuara ini. Iya Kak Zura, aku juga makasih banget. Dan aku juga nggak lupa makasih ke teman-teman yang udah nonton awal hingga akhir di Siniar Bersuara. Buat teman-teman jangan lupa saksikan episode-episode serunya Bersuara. Sampai jumpa. Thank you.